karena maksudnya corona ini sudah makin lama udah makin menggila. Iya. Jadi salah satu kalau nggak salah Menteri Keuangan di Jerman tuh bunuh diri. Oh iya. Sehat ya, juga saya ada bang. Iya, gimana saya? Contohnya aja ya sekarang community karantin kan. Iya. Halo semuanya. Ya. Ini adalah podcast kita pertama kali dan hari ini udah yang hari keberapa ya, Lik ya? Kalau hari ini sih kalau semenjak lockdown yang kemarin itu tanggal 15, berarti kan sekarang udah tanggal 1 April. Ya. Ya kita buat podcast ini per tanggal 1 April. Ya, Berarti udah sekitar udah 2 minggu lebih ya, Bro ya? Dua minggu lebih ya, Bro. Oke, jadi kita nih berusaha untuk tetap produktif, berusaha untuk tetap produktif dan berusaha tetap berkarya ya di balik lockdown ini. Setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan juga ya selama 15 hari dia mungkin kita terkurung dalam rumah ya, seperti ya ibaratnya ya burung di dalam sangkar emas gitu. Tapi kita berusaha untuk produktif ya. Okay. Untuk berusaha produktif. Jadi anyway ya mungkin kita bahas sesuatu yang mungkin karena kita di posisinya ya di samping kita bahas sesuatu yang viral, kita di posisi yang cukup unik nih. Kita orang Indonesia, tapi kita sekarang stay di Manila, ya, stay di Manila. Jadi kita tahu sekarang ini kita lagi buka live stats-nya COVID, ya. Ada dari setiap negara. Di sini sekarang per detik ini kita rekam 860.793 orang, ya. Yang meninggal sudah 42.000, tapi yang sudah sembuh 178.000. Nah, dan Filipina sama Indonesia udah balap-balapan ya? Balap-balapan. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat statistik yang sebelumnya itu Indonesia sebenarnya belum apa sih? Maksudnya angkanya masih belum begitu mengerikan. Kenapa? Ya mungkin karena kita bisa melihat ya bahwasannya padahal yang saya tahu beritanya itu pertama itu Indonesia baru kena 2 orang aja. Nah, 2 orang yang mungkin karena ya kalau nggak salah kemarin kasus orang Jepang datang ke Indonesia yang untuk ngajarin dansa punya ya. Nah, betul. Dan itu pertama kali saya ketahui, saya merasa ya biasa-biasa aja sih, bahwasanya ya udah corona ya mungkin udah orang tua lah ya kan, udah orang tua dan mungkin secara imunitasnya mungkin sudah berkurang gitu dan bisa dibilang sih antibodinya sudah menurun ya. Kalau misal udah kena coronavirus, yang menurut saya sih wajar aja gitu. Itu pertama kali tanggapan saya. Nah, tapi setelah beberapa hari kemudian itu angka Indonesia semakin lama semakin drastis, Bro. Meledak. Iya, itu gak nyangka bahwasanya ya kita cek aja mungkin ya meme sebelumnya di Desember sama di Januari itu. Iya, mereka bilang bahwasanya orang Indonesia itu adalah orang yang benar-benar kuat, sehat, ya anti imunnya kuat banget. Jadi gak mungkin bahwasanya orang Indonesia terkena coronavirus. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu orang Indonesia tuh semua udah kebal. Bahkan di kemarin juga saya ada baca ya di sosial media di meme itu. Orang Indonesia tuh disuruh rokok tapi rokok. Iya. Udah dibilang rokok membunuhmu, masih aja tetap rokok, masih aja tetap ngeyel. Gimana mau kena coba, coronanya bakal kabur. Rupanya sampai sekarang. Nah, itu statistiknya makin lama makin mengerikan, 1.500. Jadi pertanyaan bagi saya gini, apakah Indonesia sudah terlalu menganggap remeh terhadap coronavirus itu? Mungkin Bro Gerson punya tanggapan lain. Iya, contohnya aja ya sekarang yang paling mengagetkan adalah Filipina udah nggak lockdown ya, bilangnya community karantin kan. Community karantin dari tanggal 15 April. Sedangkan Indonesia sekarang hanya katanya social distancing dalam skala besar kan. Dalam skala besar, tapi Filipina aja sekarang masih lebih tiba-tiba meledak sampai 2.000. Gitu. Bayangin, kita udah community karantin tapi masih meledak ke 2.000 di Filipina. Ini di Indonesia gimana? Ya kan, bisa dibilang nggak tahu ya, mungkin kalau orang Filipina kayaknya rakyatnya mungkin karena kita tinggal di Makati, ini kan daerah bisnis, jadi orang-orang di sekitar ya cukup educated ya. Meskipun kita juga ada lihat berita di beberapa daerah ya orang masih tetap ke pasar, masih tetap rame itu di daerah Pasig kalau nggak salah, atau di daerah mana ada pasar gitu masih tetap rame, tapi itu seminggu yang lalu. Sekarang kita udah benar-benar sepi, semua jalanan sepi, semuanya udah diregulasi. Sekarang malah beberapa tempat keluarnya harus pakai quarantine pass.
untuk ke supermarket. Jadi benar-benar sudah limited, tapi masih meledak jumlahnya. Itu yang aneh, ya kan? Masih meledak dan sekarang kita udah di Filipina berapa? 2.000. Udah 2.000 per hari ini. Iya, per hari ini. Jadi istilahnya sudah dibatasin aja masih meledak itunya jumlahnya. Apalagi nanti di Indonesia kita nggak tahu. Benar, tapi isu lockdown di Indonesia tuh semakin lama semakin kencang sih. Iya, Nah, apakah memang ketika mungkin Indonesia di lockdown, ya maksudnya kita ngomong kita belum tahu kedepannya Indonesia bakal seperti gimana. Kita juga belum tahu Filipina kedepannya bakal seperti gimana. Nah, kalau misalnya lockdown diberlakukan di Indonesia maupun di Filipina, apa yang terjadi? Nah, secara Bro ini udah lama ya di Filipina ya. Jadi saya baru beberapa mungkin sekitar setengah tahun aja. Nah, mungkin kalau Indonesia mungkin kita, tapi saya cuma pengen dengar pendapat dari Bro Gersom aja gimana? Kalau Indonesia di lockdown secara total, secara massal dari Sabang sampai Merauke. Ya kalau kita lihat di media sih sekarang udah banyak banget yang memprediksikan bakal riot sih, bakal chaos. Karena kita tahu ketika lockdown yang paling tersiksa itu adalah kan dibilang katanya masyarakat yang menengah ke bawah. Ya kan, yang pendapatannya tuh harian. Kalau nggak salah kayak supir ojol, terus orang-orang yang kerja di pabrik, orang kerja buruh ya. Yang outsourcing ya. Benar. Nah, kalau aku sempat lihat satu video tuh dari yang pengamat politik Denny Siregar. Ini di India kan udah total lockdown. Dan sekarang orang turun ke jalan buat mereka yang dapat pendapatan makanannya per hari, pendapatan mereka per hari. Jadi bisa bikin chaos malah. Makanya ini sekarang saya lihat kayaknya Indonesia tuh nggak mau, mungkin hampir sama kayak Filipina. Duterte bilang dia nggak mau pakai term lockdown karena memang kalau orang ketika dengar kata lockdown itu kayaknya bikin orang panik. Itu yang pertama. Dan kedua, ketika itu terjadi di Indonesia, waktu di lockdown mungkin orang yang menengah ke atas nggak apa-apa, dia punya ini kan. Yang menengah ke atas aja kemarin lihat nggak berita itu? Oh iya, belanja aja pakai APD. Bayangin, alat pelindung diri. Lihat, oh iya, tahu yang kemarin di mall punya kan, yang berita di mall itu mereka pakai APD dan seharusnya APD itu diperlakukan untuk penjaga medis gitu, tapi mereka mungkin atau terlalu lebay atau terlalu parno gitu bisa sampai pakainya sampai segitu. Makanya padahal ini orang lagi habis-habisan lagi bersatu mendonasi APD ke orang medis. Gitu kan. Istilahnya lagi krisis APD tapi mereka pakai baju itu langsung sampai mereka pasien corona yang kabur. Saya nggak tahu juga ya. Iya, sampai sempat berantem berantem mulut di mall kan. Iya. Karena itu bikin meresahkan gitu. Iya, meresahkan. Jadi orang di sana mungkin paranoid gitu loh. Benar, sampai menteri siapa? BUMN? Iya. Si Erick Thohir kan sampai sempat mengecam juga kan tentang itu di berita gitu. Jadi ini ngomong-ngomong kita belum bilang tadi ya, ini nama podcast kita tadi sempat ngobrol sebelum mulai. Kita belum apa ya namanya? Jadi namanya adalah podcast apa? Ngopi. Ngobrolin yang penting. Penting gak penting itu tergantung pemikiran Anda. Tapi bagi kami penting, makanya kami bahas, benar kan? Tapi sebelumnya kita tos dulu. Oh iya. Ini kita ngopi dulu ya, tapi belum ada sponsor nih. Ya, belum ada sponsor, makanya gelasnya gini aja. Tolong pihak sponsor yang mau sponsor kami ya bisa kami biar lebih segar, biar lebih fresh enak gitu ya. Gitu. Jadi kita back to the topic aja. Siap. Jadi mengingat angkanya sudah mengerikan, 1000-an. Nah, di Indonesia ya 1.500. Di Indonesia 1.500. Nah, apakah memang gimana ya? Bahkan kita melihat sendiri bahwasanya influencer sekarang sudah gencar untuk mengumpulkan dana. Salah satunya itu adalah Dr. Tirta sendiri. Oh iya. Gimana dia itu begitu PDP, vokal banget. Dia vokal banget untuk mengumpulkan influencer untuk mendonasi gitu. Jadi saya rasa memang ini nggak tahu ya, maksudnya menurut saya kalau misalnya serba salah, pemerintah dalam hal ini mungkin serba salah. Nah, kalau di lockdown ekonomi bakal hancur. Iya, betul. Pasti ekonomi bakal hancur. Dan juga gimana dengan kondisi rakyat yang hidup di bawah garis angka kemiskinan itu. Iya, betul. Nah, kita juga harus memikirkan hal itu juga.
Nah, Betul. nah makanya kenapa kita juga gak bisa terlalu menggantungkan kepada pemerintah. Makanya kenapa influencer di sini juga bergerak. Makanya aku di sini ya sangat mengapresiasi banget sih apa yang dilakukan influencer saat ini. Betul, Mereka betul. bahkan mereka sampai ada membuat sebuah charity di kitabisa.com juga, Ya, bahkan di Medan juga ada sih, di Medan ya, salah satu ya. influencer, yaitu saya tengok di Instagramnya Mak Betty. Oh, oke. Di Mak Betty Dia ada mereka juga juga bikin ya. ya ada juga mereka buat kita bisa juga Hmm. mereka, saya masih belum telusuri sih websitenya sih, tapi memang mereka juga bakal habis-habisan sih untuk itu sih. Jadi ya, ya intinya ya kalau misalnya di lockdown juga bakal serba salah. Nah, Hmm. bagaimana dengan di Filipina? Kalau di, iya makanya sekarang di Filipina sih kita udah masuk ke April 1 ya. Jadi istilahnya 2 minggu berjalan. Kalau dilihat dari jumlahnya masih meledak, kita nggak tahu nih juga. Duterte sih belum ada ngomong ya bakal di extend atau enggak. Ya kita berharap ini nggak di extend. Benar, benar. Berharap Sampai karena tanggal berapa? 14 April. 15. 15 April, oh ya. Iya, 15 April gitu. Cuma dengan kita lihat masih cepat sekali penyebarannya, masih berkembang, ya nggak tahu sampai sekarang sih masih tetap ini ya. Beberapa daerah malah sudah dibilangnya ekstrim karantin. Ekstrim karantin itu benar-benar satu rumah itu yang bisa Extreme keluar, quarantine. iya, bisa keluar itu hanya satu orang dan harus pakai namanya tadi karantin pas. Makanya beberapa daerah sih udah makin makin apa? Istilahnya mereka udah bener-bener harus dipantau semuanya setiap pergerakan gitu. Oh, berarti udah semakin apa ya? Berarti udah semakin parah ya. Padahal di Filipina itu kayaknya negara Asia Tenggara kalau nggak salah ya, setahu saya itu negara Asia Tenggara pertama yang di lockdown loh. Iya Kalau ya, nggak iya salah, iya. kalau nggak salah ya. Maksudnya kalau misalnya ada salah, correct me if I'm wrong. Iya iya. Tapi saya membaca berita itu negara Asia pertama yang Asia Tenggara pertama yang di lockdown. Hmm. Itu per tanggal 15 Maret. Per tanggal Ya. 15 Maret kemarin. Nah, itu saya baca beritanya itu di 13 Maret itu kalau nggak salah sudah 2 orang yang kena ya. Hmm. 2 orang yang kena corona. Iya Jadi iya. Duterte udah memperlakukan bahwa saya tanggal 15 Maret itu bakal di community karantin. Jadi semua Oke. bakal di lockdown, dan itu pun jumlahnya Benar. dua ribuan gitu. Bagaimana kalau lockdown ini nggak diberlakukan? Nah, apa yang Makanya. terjadi? Apa yang terjadi ke depannya? Nah, saya juga ada baca berita. Aku udah ada baca berita. Hmm. Tahu nggak? Karena maksudnya corona ini sudah makin lama udah makin menggila. Iya. Jadi salah satu kalau nggak salah Menteri Keuangan di Jerman tuh bunuh diri. Oh iya. Nggak Belum baca berita dengar. kan? Nah, Belum boleh dengar. cek berita. Nah, Hmm. bayangkan aja Bunuh bahwasannya dirinya karena? nggak, dia bunuh dirinya karena memang udah nggak bisa nahan lagi. Bahwasannya Oke. eh intinya sih dia bunuh diri itu karena pandemi ini. Hmm. Gimana dari epidemi jadi pandemi. Jadi pokoknya dari Wuhan tuh skala kecil dulu. Ya ya ya. Tiba-tiba melebar. Betul. Nah, itu apakah memang benar, maksudnya ceritanya corona tuh apakah memang benar dari pasar Wuhan? Hmm. Apakah Iya, memang iya. ada yang bilang bahwasanya teori konspirasi, bahwasanya Amerika Ya. mau gini ini cuman mau ibaratnya Bilang ada ya yang bilang apa senjata biogas yang bocor. senjata biogas yang bocor, terus ibaratnya kayak efek Thanos gitu kan, tuh mau Ya. melenyapkan sebagian penduduk karena Eliminasi kan penduduk orang. Cina udah banyak. Kita kan nggak tahu, tapi yang kita tahu itu bahwasanya itu berasal dari pasar Wuhan, yang Hmm. dimana dari pasar Wuhan yang ibaratnya mereka menjual binatang eksotik lah gitu. Iya iya iya. Pasar eksotik. Pasar eksotik. Nah, tiba-tiba itu gimana penyebarannya tuh bisa luar Bener, ya. biasa. Makanya itu dia banyak sekali sebenarnya informasi-informasi, ada juga yang informasi tentang jurnalis yang sekarang katanya jadi pahlawan kan. Karena katanya dia yang jurnalis atau dokter ya? Dokter. Dokter. Yang dimana dia katanya sebenarnya udah kasih warning kan Iya. tentang virus ini, tapi kalau nggak salah ditutup-tutupin sehingga akhirnya dia pun juga kena katanya dan akhirnya dia meninggal. Nggak, bahkan beliau juga hampir ditangkap polisi karena menyebarkan berita yang nggak enak. Nah, gitu. Jadi itu bahayanya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya buat aku apa ya? Kan ini kita juga namanya berita sekarang simpang siur kan, cepat banget tersebar
dan kita nggak tahu validasinya yang benar, yang hoax mana, yang enggak, yang benar-benar valid yang mana. Jadi buat aku malah yang lebih berbahaya itu malah misinformasi gitu. Misinformasi karena kita nggak tahu nih sekarang apakah benar dari Wuhan atau enggak kan. Ini kan banyak kan, banyak asumsi-asumsi. Sebenarnya misinformasi gak gitu bahaya sih. Iya. Yang lebih bahaya kita baca informasinya setengah-setengah. Kita baca informasinya dari judul Ya, itu dia. Jadi salah kan? Jadi salah. Nah sebenarnya ini media terkadang gini, judulnya kayak gini, tapi isi beritanya lain daripada judulnya. Nah itu yang bahaya. Terus contoh Baca ya, berita yang setengah-setengah. kita ngomong hoax. Hoax itu bisa lagi kebagi dua, hoax yang positif sama hoax yang negatif. Ya nggak, hoax positif maksudnya apa, kayak kemarin di grup WhatsApp tiba-tiba ada yang share katanya Amerika udah dapatin vaksin, ya kan? Ada fotonya tuh, ada kayak obat vaksin, katanya udah bisa. Terus diambil juga potongan dari videonya Donald Trump sama satu perusahaan obat ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu digabung. Padahal itu hoax. Ya kan ternyata itu obatnya waktu aku cari di internet itu berasal dari Korea Selatan. Itu buat tes doang, testing kit. Video yang dari Donald Trump juga itu ternyata cuma perusahaan kesehatan yang akan membantu rapid test di Amerika. Iya, rapid test, ngecek dengan cepat gitu kan di Amerika. Makanya jadi orang gabung-gabung, ya mungkin ini beritanya kelihatannya wah, untung ya udah ada vaksinnya, padahal sebenarnya salah. Makanya lebih sadis. Makanya ada yang bilang Corona doesn't make people sick but make people stupid. Bener. Jadi karena orang sekarang kayak terima informasi itu kayak apa ya, kayak makan kerupuk langsung ditelan aja. Telan secara mentah-mentah. Dan mereka tidak cari sumbernya tuh berasal dari mana. Apakah memang berasal dari berita yang terpercaya? Itu mereka enggak. Mereka udah pokoknya karena mereka diselimuti rasa kekhawatiran yang luar biasa. Iya. Ya. Jadi sehingga paranoidnya udah muncul nih. Betul. Nah, akibatnya kalau misalnya berita udah muncul tentang corona, oh ini bener nih, ini udah mengancam. Makanya panic buying itu, ngeri banget itu sampai bahan bakunya. Makanya. Ngantrinya atau enggak ngantrinya? Kemarin kita pergi ke supermarket itu ngantrinya itu sudah seperti puskesmas. Iya. Dibikin udah kayak imigrasi. Beneran dibikin imigrasi, ya ampun itu. Makanya terus ada yang meme juga di WhatsApp tuh bilang yang orang tua saya udah lulus ya dari dari jurusan PhD tentang corona. Lulusnya dari WhatsApp University. Karena sekarang ya ampun mudah banget orang dapat informasinya panjang, langsung kaget ngelihat dari title-nya, ngelihat dari judulnya, langsung forward ke grup-grup. Dan ya itu virus yang lebih sadis kalau gue bilang daripada corona. Itu yang pertama. Yang kedua, virus yang lebih sadis itu adalah oknum. Sebenarnya oknum yang jual masker itu. Bayangkan sensi itu satu kota itu, ya itu kalau mungkin sebelum adanya datang virus corona itu di bawah 100.000. Ya. Kok nggak salah ya? Aku lihat juga di. Ya nggak salah sih, memang benar sih bawah 100.000. Cuman angka izaknya saya nggak tahu berapa. Aku nggak tahu berapa. Nah tapi ketika corona datang, mereka jual langsung 300.000. Itu berapa persen tuh mereka jual, keuntungannya dapat berapa itu? Benar, makanya di kejadian ini ya kalau kita melihat berita hal-hal negatifnya banyak sih ya. Banyak. Nah, tapi yang positifnya juga banyak loh sebenarnya. Positifnya, kalau kamu pernah lihat di YouTube salah satu video kasih dilihat itu foto polusinya di Cina. Gitu. Foto polusinya di Cina itu di antara pertengahan Januari sampai Februari kan lockdown full kan. Itu polusinya bagus banget, nggak ada polusi sama sekali. Nggak ada polusi. Iya, nggak ada polusi sama sekali. Sekarang di Jakarta juga gara-gara karantin katanya langitnya jadi biru. Biru. Iya, langit jadi biru. Jadi istilahnya ya karena nggak ada aktivitas, ini juga positifnya ya membantu bumi jadi nggak ada banyak. Ya mobil kan semuanya nggak ada yang jalan kan. Otomatis gitu. Ya ini otomatis gak ada polusi udara. Benar, gak ada polusi udara. Gitu. Makanya ya ini sih salah satu positifnya. Kedua positifnya apa? Ya orang jadi sekarang berkumpul semua ya. Mungkin yang dulunya waktunya dengan keluarga sedikit, sekarang jadi banyak lah. Bisa punya quality time sama keluarga.
Meskipun di Cina katanya Tahu, aku udah baca ternyata rate-nya angka agak perceraiannya perceraiannya luar naik semua. biasa. Karena mungkin sebelumnya nggak pernah satu harian ketemu sama suami istri, ya pas sekarang di rumah terus malah jadi berantem. Eh, Gitu. Jadi positifnya yang kedua tadi, jadi punya waktu banyak lah dengan balik lagi sama keluarga, sama orang yang terdekat. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu dan kita maksudnya lihat juga ada efek positifnya. iya, lah. efek Ada- positif di juga. baliknya ada efek Ya, positifnya. waktu ini benar-benar. sebelum corona menggila di Hong Kong kan riot terus kan? Ada riot terus. Iya, Di Hong Kong. di Hong Kong kan yang sempat lama tuh yang masalah Oh, tahu yang demonstrasi punya. ya Oh, iya, iya. demonstrasi kan langsung berhenti semua gara-gara Takut corona. mereka. Iya, di Perancis juga katanya sempat ada 6 minggu tuh ada protes terus demonstrasi. Langsung sekali ketahuan ada yang positif berhenti semua protesnya. Gitu. Jadi ya kita ngambil hikmahnya aja. Benar ambil hikmahnya ya. Nah, terus gini. Benar sih, memang kita harus ngambil hikmahnya sih. Karena kan di balik sesuatu itu pasti kan ada hal yang positif. Nah, terus pertama kali corona itu bermunculan itu pertama aku nggak beremeh aja, Benar. anggap remeh. Apalagi pas ada yang berita muncul bahwasanya Indonesia tuh kuat terhadap corona. Iya, Wah, iya. Dan pas corona muncul kan kita banjir kan? banjir. Iya, kita banjir. Jadi sebenarnya masih ketutup lah berita coronanya sama banjir ini. Iya. Terus anak-anak main Iya. main-main di banjiran itu. Padahal banjiran itu ya tau lah bisa kena kolera, malaria gitu dan semua penyakit. Oh, nah itu aja gak kena. Maksudnya pas banjir itu kan gak ada mungkin kalau misalnya kalau misalnya saya salah ya mungkin boleh kasih tahu ya. Gak ada tuh pemberitaan kena malaria atau gimana gitu. Iya. Mungkin gak ada ya. Ya, logika saya berjalan. Logikaku berjalan gini. Malaria aja kagak kena apalagi corona. Bener itu awalnya aku sepele banget terhadap corona. Iya, corona ya gejalanya flu. Aku udah biasa flu. Iya. Batuk, udah biasanya batuk. Iya. Sakit kepala. Ya udah biasa itu. Pokoknya ya bahkan ada orang bilang ya kalau mau sembuh tinggal kerokan sama minum jahe hangat sama teh hangat itu udah sembuh gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan makin lama makin ngeri. Betul. Makin ngeri. Jadi sampai orang tuaku di Medan itu di Indonesia telepon, lu keluar jangan kemana-mana ya. Lu keluar jangan kemana-mana. Lu jangan kemana-mana. Gitu. Lu di sini aja. Lu pokoknya ya kalau misalnya udah pulang kerja langsung stay aja di rumah atau gimana, jangan kemana-mana. Aku apaan sih berita apaan sih gini semua. Ya pokoknya antibodiku kuat. Aku maksudnya ya makan yang sehat. Nggak merokok, nggak minum keras, itu udah aman ya itu. Tapi makin lama ngeri juga ya. Makanya karena yang ternyata yang bahayanya itu adalah meskipun kita sehat kita bisa jadi carrier atau pembawa kan. Nah itu benar atau enggak sih? Ya, Itu. Ya seharusnya sih benar. Karena memang benar karena istilahnya kan virus itu katanya dia tuh bisa hidup ketika ada apa ya kemarin ya istilahnya kayak source-nya gitu. Jadi ketika dia misalnya ada besi gitu, orang yang kena corona pegang, kan? Nah katanya di besi itu dia akan diam dalam beberapa jam, gitu. Ketika ada orang misalnya orang tua yang megang, ya itu bisa pindah ke dia, gitu. Atau pas orang katanya lagi batuk, orang lagi bersin, gitu. Jadi katanya kalau kita yang muda-muda ini ya katanya bisa jadi carrier, ya, jadi carrier. Dan makanya bahaya banget makanya sampai dibilang katanya di samping kita harus jaga kesehatan, kita juga harus jaga orang tua. Nah itu dibilang. Iya. Karena katanya orang tua itu jauh lebih rentan, gitu. Nah kenapa sekarang udah agak susah sih. Bayangkan aja mungkin kalau kita apalagi kita kerja di lapangan, kita seperti pejuang jalanan di Indonesia. Ya kayak Gojek, Grab gitu. Nah, mereka ketika pulang ke rumah mereka gak bisa langsung peluk anaknya loh. Nah, which is itu mereka pasti ketika pulang ke rumah itu kan biasanya kan kalau apalagi anak mereka masih kecil pasti kan meluk atau gimana. Sekarang nggak bisa lagi. Mau meluk harus istrinya bersih merepet, dulu. marah-marah, kau cuci tangan dulu kau. Mandi dulu, bersih-bersih dulu kan. Iya. Nah,
sampai maksudnya sampai harus dibiasain kayak gitu. Benar. Makanya itu yang aku kaget sih, ternyata kita yang sehat pun ngerasa ya udah tenang aja, kita masih muda lah. Katanya kan cuma butuh imun kan. Imun, Butuh benar. butuh imun. Ya udah ternyata malah kita tuh bisa jadi nularin ke orang gitu. Makanya kenapa WHO tuh memperlakukan namanya social distancing. Bukan sosial lagi ya sekarang Physical. ya. Physical berarti secara fisiknya aja Iya. kita apa ya? Secara fisik. 1 meter ya kok nggak salah Iya, ya. betul. Soalnya kan virus corona itu dia contagious ya. Maksudnya Iya. dia cepet banget menyebar ya. Bahkan selnya tuh bisa bermutasi 1000 kali loh. Oh iya. Bermutasi. Kayak dibilang sekarang yang dicegah itu sebenarnya bukan penyakitnya tapi penyebarannya kan. Penyebarannya. Nah, penyakitnya sebenarnya itu mungkin bisa disembuhkan sih. Ya, bisa, Bisa ya, tapi penyebarannya itu ya agak susah dihentikan. betul. Karena dia cepat, ya penyebarannya cepat. Misalnya nih, kita lagi ngomong, Hmm. ya kita nggak tahu salah satu dari kita kena corona atau enggak. Iya, Lu keluar, betul. lu bergaul sama orang lain, Iya. ya. Tiba-tiba si C kena, Itu dia. si C kena. Rupanya rupanya di luar lu bukannya keluar sama si C juga, lu banyak lu Makanya. bergaul. Jadi maksudnya kita nggak tahu sumbernya tuh dari mana. Betul. Nah, ibaratnya dari sumber ke sumber, ibaratnya dari sumber ke semua sumber, Ke semua sumber. ke semua sumber. Jadi kita nggak tahu maksudnya pastinya gimana. Makanya kenapa kalau bisa memang kita rasa kita ada kontak dengan orang yang kena corona, ya memang kita merasa kita baik aja, tapi bagusan kita stay di rumah aja dulu. Benar. Itu Nah, dia. daripada kita takut menyebar atau gimana kan. Karena Iya. kan kalau misalnya kita melihat angka, nah per hari ini konfirmasinya itu ada 860.793 ya. Iya. Yang terkena kasusnya. Kasus per hari ini di mana total kematiannya adalah 42.354. Benar. Nah, sembuhnya tuh 178.378. Nah, mayoritas yang terkena penyakit corona itu adalah biasanya mereka sudah rentan usia. Iya, iya. Iya, sudah orang tua. Tuh. Tapi Udah lansia. Tapi ada juga yang Ada masih juga, muda, masih yang muda. pun meninggal juga. tahu nggak kasus termuda itu berasal dari Prancis. Seorang gadis berusia 16 tahun. Oh iya ya. 16 tahun bisa kena. Nah, apakah dia carrier? Nggak tahu. Dia mungkin udah jadi carrier sama udah jadi PDP. Nggak ngerti deh. Dan mungkin bisa jadi dia nggak, mungkin secara imun mungkin dia kuat tapi gara-gara ini kali ya, tekanan mental juga. Waktu mungkin dia tahu dia positif kayak kena cancer mungkin kan. Waktu orang ketahui dia kena cancer, kalau mentalnya nggak kuat bisa cepet mati. Itu berarti ngedrop ya, stres ya, Iya, pengaruh stres pasti. juga ya. Pastilah, pasti. Ya kemarin ingat cerita kita di sini di rumah kan, kalau yang buat nonton di sini kita sebenarnya lagi tinggal di satu tempat. Ini ada 2 kamar, ya 2 kamar. Jadi aku berdua sama istri di kamar satu. Ada satu kamar kedua ada Dokter Tina sama Astrid, Iya. kan? Di kamar kedua, terus Felix di ruang Aku tamu. di luar Felix di ruang tamu gitu. Agak terbuang dia terbuang. daripada di balkon kan masih mending lah di luar ya. Jadi ini tempat studio ini tempat tidurnya Felix juga. Iya, tempat tidurnya saya. Nggak ada tempat tidur saya, nggak ada podcastnya. Betul. Nah, jadi Dokter Tina itu dokter lagi ambil spesialis katanya 3 minggu yang lalu dia sempat ke satu rumah sakit dan pernah physical kontak dengan satu dokternya dia ya. Iya, benar. Nah, setelah itu sempat ada berita katanya dokternya tuh positif. Dokter yang pernah kontak sama Dokter Tina positif dan sekarang Dokter Tina tinggal bareng sama kita di sini. Waktu kita diceritain kayak gitu, panik gak? Pasti Panik kan? lah. Aku Waduh, panik nih, mampus iya, aku langsung udah sekarang kita yang tinggal di rumah ini harus karantin berapa hari? 6 hari ya? 14 hari kan? nih. 14 hari. Iya, 14 hari nggak boleh Kita keluar nggak rumah. boleh keluar. Gitu. Dan juga pada saat Dokter Tina ngomong hal seperti gini, besoknya saya batuk. Batuk bersih. Mampus corona. Itu benar-benar itu ibaratnya jantungnya udah berdetak kencang asal batuk dikit corona. Masih ingat Kak cerita dulu kalau misalnya ada yang batuk sama ada yang bersin, hakci sama batuk itu, kita ngomong apa? Bless you. Bless you. Kalau sekarang udahlah kau cek ke dokter aja lah, mana tahu kena corona kau, udah gak lama lagi kan takut juga kan, serem juga kan cuy.
Gitu dia. Jadi waktu kita denger itu otomatis pasti panik, otomatis. Parnoan kita kan orang Indonesia itu kan sering banget parnoan. Jadi kalau nggak salah sempat berjalan habis itu 5 hari setelah itu ya. Akhirnya dokter Tina dapat info lagi ternyata dokter yang dia katanya harusnya positif itu ternyata negatif. Iya. Gitu, ternyata negatif. Itu ngeprank itu kayaknya. Prank kita di sini. Ngeprank. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya aku kayak tadi lagi ya. Kayak tadi lagi ketika kita tahu ada yang ada virus di rumah kita, itu sebenarnya bikin kita panik. Gitu. Meskipun mungkin kita sehat. Tapi ya ketika kita panik, ketika kita stres itu kan secara apa ya katanya pokoknya bikin orang gampang sakit deh. Iya, imun kita ibaratnya diserang gitu. Benar. Dan dulu waktu pas Januari kita sempat ada bikin seminar kesehatan di gereja kan. Ketika stres, stres itu katanya berapa ya 200% katanya gula tuh naik jadinya. Hah? 200%? Aku udah lupa loh. Pokoknya nggak tahu 200% atau jadi 200. Pokoknya gula tuh jadi naik ya dan bikin orang bisa jadi makin gampang sakit. Gitu. Jadi ya intinya jangan stres aja sih. Iya, jangan stres. Dan sekarang kita ini benar-benar harus filter sih apa yang kita lihat. Bener. Iya kan? Soalnya jadi parnoan, bro. Iya. Gitu. Makanya Filipina udah kena 2.000. Begitu misalnya ya, andai kata aku pesan makanan nih. Ibaratnya Grab atau kalau di sini namanya Foodpanda ya, delivery food. Pas kita turun dari kondo ini, ya mungkin aja kita ketemu sama carrier atau gimana. Pas imun kita lemah, begitu nyampe di sini, besoknya bersin, ayo, apa itu? Nggak ada yang tahu. Nah, nggak ada yang tahu. Jadi untuk hal ini ya ibaratnya memang ya hari ini kita bisa makan, hari ini kita mungkin bisa ya menikmati makanan dari Grab atau ya besok terserah Tuhan kondisi sekarang. Makanya ini ada yang kocak nih, aku dapat dari diasporanya Manila ini. Nih, kenapa namanya COVID? Nih, kenapa namanya COVID? Karena pertama virusnya berasal dari Cina. Ya, kalau berasal dari Jawa namanya Masfit. Bentar. COVID. Oh, Koko David. Kalau dari Medan namanya Bang Fit. Kalau dari Jabar namanya Kang Fit. Kurang ajar. Kalau dari Padang namanya David. Sedangkan kalau dari ini kocak nih terakhir. Sedangkan kalau dari Bali, believe it or not. Believe it or not. Tapi kebanyakan yang kena coronanya di Jakarta ya, bro ya. Iyalah, kan Jakarta, pintu gerbang. Iya, pintu gerbang, tapi memang pintu gerbangnya memang Jakarta. Tapi kebanyakan turisnya di mana? Ya harusnya Bali sih. Bali. Nah, Bali aku nggak tahu sih maksudnya kondisinya berapa orang yang kena ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu mungkin boleh komen di bawah ya. Iya. Gitu. Tapi seharusnya Bali, maksudnya saya bukan kutuki Bali atau gimana, tapi seharusnya memang angkanya mungkin bisa berimbang-imbang sih sama Jakarta. Apa mungkin karena pengaruh penduduknya juga? Mungkin belum ketahuan kali lebih tepat. Belum ketahuan. Gimana belum ketahuan? Apakah memang mereka belum kan, melapor? Tim medisnya mungkin nggak sekuat di Jakarta kan? Kan untuk ngeceknya itu butuh waktu, ya kan? Butuh waktu dan sekarang kita nggak tahu nih seberapa kuat tim medisnya yang di Bali. Jadi ya nggak tahu deh. Masih secepat ketahuannya di Jakarta atau di Bali. Tapi gini, maksudnya kita udah banyak kan nih bahas yang Indonesia, sekarang kita bahas di Filipina dulu ini. Nah ini dia kita nih. balik lagi nih. Nah, kita teman-teman meskipun kita di Filipina sih sebenarnya banyak update-nya tentang Indo ya. Banyak update tentang Indo. Masih cinta Indonesia. Masih cinta Indonesia. Tapi kita gak memperhatikan kondisi kita saat ini, kita berada di negara mana. Sebenarnya takut juga sih kalau misalnya ada yang dilema. Seharusnya gue pulang Indo atau kagak ini. Nah ini maksudnya perihal kondisi seperti gini. Nah, karena Filipina juga semakin lama semakin parah. Padahal sudah diberlakukan namanya community karantin. Makanya. Ya, ini apa sih? Ini maksudnya untuk diaspora Indonesia mungkin sangat dilematis ya dalam hal seperti ini ya. Betul. Itu pendapat lu sendiri gimana, bro? Ya, kalau kita di sini ya untungnya sih jujur aja ya buat WNI yang tinggal di Filipina ya khususnya yang mungkin di Makati, Metro Manila ya. Ya
otomatis pasti namanya kalau kita keluar negeri udah well educated lah gitu ya kan, pasti informasi itu cepat diserap dan apa nggak ngehel juga kita karena kan kita juga di negara orang kan. Jadi sejauh ini sih banyak ya, kalau pernah lihat kan banyak sekali ya, salah satunya juga aku sempat diwawancarai sama VOA. Oh iya kan, iya Voice iya. of America, terus kemarin kita sempat lihat ya, masuk ya. masuk ya. Terus kemarin kita lihat juga ada itu salah satu ketuanya PPIF ya, Julia ya kemarin kan. Julia, iya, Julia. cewek kan. Di wawancara di mana? Berita Satu ya? Iya, Berita Satu. Berita Satu kan. Terus ada juga di Mata Najwa kalau Mata Najwa, iya. Pak siapa tuh namanya? Saya udah lupa sih namanya siapa, Bro. Parta ya. Lupa aku sempat lihat juga kok di Pokoknya dia pria. di apa di ini juga di wawancara sama Mata Najwa, dan aku lihat sih memang WNI di Filipina sih cukup ini ya. Bukan di Filipina sebenarnya, kita lebih taunya Metro Manila. Gitu. Kita kan sebenarnya di Davao juga banyak, di bagian Mindanao, tapi yang kita tahu di Metro Manila ya setahu ini oke sih. Cukup kooperatif ya. Nggak ada masalah, dan ini barusan ada informasi cara lapor secara online gitu. Terus ada juga ini ada linknya nggak? Apanya? Linknya ada ya, ada mungkin dikasih ya. Bisa ditaruh di deskripsi deh. Boleh ya. Ya. Jadi biar teman-teman di Metro Manila tahu juga sih. Ibu bapak teman-teman WNI Filipina, untuk kepentingan kita bersama, bagi yang belum registrasi online lapor diri ya, ini ada dikasih tahu nih dari Pak Agus KBRI gitu. Jadi ya terus ini diaspora juga ada bikin dompet diaspora peduli ya, jadi ya cukup ini sih cukup aktif orang Indonesia di sini. Dan ya namanya juga pasti yang tinggal di Filipina rata-rata pasti kita juga nggak ada yang sampai susah banget sih ya nggak. Semuanya masih bisa tercukupi lah ya, masih ya, selama masih ada telur sama nasi sama kecap manis. Mie instan. Cuman kangen Indomie, Bro. Meskipun nggak ada ya di sini di SM ya. Nggak ada ada ya mie goreng iya, ada mie goreng, tapi pengennya makan yang kuah loh, Bro. Yang anget-anget gitu. Sama apa kemarin sempat ada temanku si Paul beli apa telur asin ya. Telur asin. Ya, telur apa sih, Indomie rasa telur asin. Oh, telur asin yang kuning ya. Yang kuning iya. Cuma harganya tinggi. Ya, tinggi. Ya, kalau untuk Indomie di sini yang ada paling mie goreng sama yang telur asin doang. Ya. Sama yang pedas, ya mie goreng yang pedas. Itu aja sih ya mau.